Halo, nama saya Muhammad Sidik, dan kita akan bersama-sama melihat industri video game dalam dekade. Tapi pertama-tama, kita harus mengetahui terdahulu mengapa kita membutuhkan visualisasi ini. Oke, jadi tujuan dari kita memiliki visualisasi ini adalah untuk mengetahui rating mana yang populer dalam industri video game. Apakah itu rating yang segala umur, apakah itu rating yang umur tertentu, kita akan mengetahuinya. Dan selanjutnya kita akan mengetahui tren penjualan dari publisher-publisher ternama. Dan juga mengetahui komposisi dari genre dari game yang dibuat oleh developer video game yang ternama. Dan tak lupa pula, kita akan mengetahui juga tren penjualan video game berdasarkan genre-nya. Untuk mengetahui hubungan antara publisher dan developer dan juga rating umur pada industri video game, bisa dicek video sebelumnya yang bercerita tentang bagaimana visualisasi ini dibuat. Oke, jadi data source-nya didapatkan dari Kaggle. Kita akan bahasnya satu-satu, dimulai dari ranking, yaitu ini merupakan ranking penjualan, nama merupakan judul dari gamenya, dan platform adalah platform di mana game tersebut dijual atau dikembangkan. Kemudian genre merupakan tipe dari gamenya ya. Untuk ISR rating merupakan rating umur, dan publisher dan developer itu merupakan nama dari publisher dan pengembangnya. Kita bisa lihat di sini juga di bagian nomor 8 yaitu critic score yang merupakan rating yang diberikan oleh kritikus terhadap game tersebut dengan skala 1 sampai 10 dengan penilaian 10 yang terbaik. Kita juga bisa melihat di sini adalah user score yang merupakan rating yang diberikan oleh pemain dengan skala rating yang sama. Kita bisa melihat juga total ship yaitu total dari game yang ini diekspektasikan oleh publisher akan terjual berapa. Dan untuk penjualannya sendiri bisa dilihat di global sales. Dengan detail penjualannya bisa dilihat pada North American sales, PAL region sales, dan juga GP sales yang merepresentasikan Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Dan sisanya lagi bisa dilihat di other sales. Dan yang terakhir adalah year yang merupakan tahun dari rilisnya game yang dimaksud. Sekarang kita akan membahas mengimport data ke Tableau. Oke, kita harus mendownload filenya tentunya agar bisa diimport ke Tableau. Kita di sini saya sudah menyediakan file yang sudah di-download. Dan file tersebut sesuai deskripsi dari websitenya terdiri dari 2 file yaitu yang short dengan yang biasa dengan 23 kolom, sedangkan yang short cuma berisi 16 kolom. Di sini kita menggunakan yang short. Kenapa? Karena untuk yang full sendiri tidak memiliki data kolom tambahan yang relevan dengan industri video game karena berisi seperti URL, last update, dan base name. Kita lihat di sini ada URL dan tentunya tidak ada yang bisa didapatkan untuk mining data dan analisis industri video game ya. Maka kita akan menggunakan yang short.
Ini dia industri video game dalam dekade secara visual. Kita mulai dari penjualan video game dan rating rating umurnya. Kita mulai saja, visualisasinya dapat dianimasikan. Mari kita mulai. Untuk visualisasinya sendiri dimulai dari tahun 90-an ya. Walaupun datanya juga memiliki data dari tahun 70-an, namun untuk datanya sendiri karena inputnya tidak terlalu lengkap ya dari sumber datanya, maka kita mulai dari tahun 90-an. Kita bisa melihat dari sini untuk presentasi rating dari tahun ke tahun, dan untuk pergerakannya bisa lihat di chart yang di kanan. Kita bisa melihat di sini untuk tahun 2000-an awal ya, everyone itu meliding. Dan hal yang menarik juga untuk rating kedua, Teen itu mengalami penurunan drastis di tahun 2004. Oke. Rating everyone masih yang tertinggi ya, bisa kita lihat di sini. Namun ada hal yang menarik terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Kita lihat di sini untuk rating mature merupakan rating dengan penjualan game yang tertinggi ya dibandingkan rating-rating umur yang lainnya. Penjelasan dari hal ini adalah terkait dengan censorship ya, yaitu karena rating mature memiliki tingkat kebebasan kreatif yang tinggi, maka sensor dalam game tersebut itu bisa menjadi sangat minim. Tentunya ya, kalau di Indonesia masalah kebanyakan sensor itu banyak baik sekali, terutama di dalam pertelevisian ya. Kita bisa melihat sendiri kalau bahkan kartun-kartun yang karakter-karakternya lucu-lucu aja bisa disensor juga. Dan itu kalau di konteksnya dalam industri video game, karena hal-hal yang seperti itu dapat dihindari, maka jangan heran kalau kualitas dari game game mature itu tinggi dan tentunya berkorelasi positif juga dengan penjualan mereka. Kita langsung bahas saja yang publishernya. Ini merupakan sebuah dashboard yang interaktif, bisa dilihat di sini. Jika kita mengklik chart, misalnya saya ingin mengklik dari game Electronic Arts. Di sini bisa kita lihat persebaran dari produk-produk mereka ya. Mulai dari yang rating tertinggi, yaitu Mass Effect dan The Orange Box, dan sehingga game mereka dengan produk yang rendah seperti Burnout Legends. Di sini kita bisa melihat dari sales trend-nya ya. Sales trend-nya bisa dilihat positif. Mari kita komparasikan dengan EA Sport, Ubisoft, dan hal yang menarik terjadi pada Sony Computer Entertainment. Kita melihat di sini untuk sales trend-nya cenderung negatif ya. Terdapat penurunan. Sedangkan kita melihat dari persebaran rating game tersebut, untuk developer dengan persebaran game yang ratingnya cukup tinggi di relatif terhadap publisher lainnya, kita bisa melihat Rockstar Game. Mari kita lihat lagi. Kita lihat di sini untuk median dari skor game mereka 8,7, itu cukup tinggi dibandingkan publisher lainnya. Dan kita mengetahui Rockstar Games ini memiliki karya-karya terbaik seperti Grand Theft Auto dan juga produk lainnya seperti Red Dead Redemption. Ya, itu keren banget. Mari kita berpindah ke visual yang selanjutnya. Ini merupakan berbahas tentang developer, yaitu pembuat game ya. Berdasarkan video yang sebelumnya, penjelasannya merupakan kalau publisher itu yang mendistribusikan, yang mengiklankan dari game-game yang ada, yang dibuat oleh developer, sedangkan developer yang membuat dan memaintain game mereka. Di sini bisa dilihat, ini adalah top 15 developer dengan berdasarkan jumlah penjualan game mereka. Kita mulai dari yang tertinggi. Kedua-duanya merupakan subsidiary dari EA, dan tentunya penjualan mereka tinggi karena mereka membuat game yang didominasi genre sport, seperti FIFA atau mungkin Madden, NFL, dan lain-lainnya. Mulai berpindah ke developer lainnya, kita melihat di sini untuk Ubisoft Montreal. Ya, Ubisoft Montreal itu telah mengembangkan game dengan genre beragam, mulai dari action sebagian besar atau bahkan hingga role playing ya, atau kalau dalam gamenya RPG, role playing game. Kita mulai berpindah ke contoh yang menarik, yaitu Trackyard. Trackyard ini terkenal dengan serinya yang populer, yaitu Call of Duty Black Ops series. Itu makanya didominasi oleh shooter. Namun hal-hal yang tidak banyak orang tahu, selain mengembangkan Call of Duty, mereka juga mengembangkan game sports dengan porsinya sebesar 4%. Dan selain itu untuk Call of Duty Modern Warfare dikembangkan oleh Infinity Ward yang
dari dulu hingga sekarang terus mengembangkan game genre shooter, yaitu Modern Warfare series ya. Mari kita berpindah ke visualisasi yang selanjutnya. Oke, di sini kita melihat di sisi kiri, itu merupakan penjualan yang merupakan genre game ya, yang disusun berdasarkan penjualan mereka, tentunya sport yang teratas ya, dan disusul oleh action. Di sini merupakan data penjualannya ya, yang secara global, dan juga di sini karena bila melihat yang terlalu berantakan datanya, kita bisa mengklik salah satu genre, misalnya racing ya, dan kita bisa melihat di sini tren penjualan untuk tiap wilayah, mulai dari wilayah North Amerika, Eropa, Jepang, dan wilayah lainnya. Oke, mari kita lihat untuk racing ya. Hal menarik di sini untuk penjualan di Jepang trennya cenderung menurun atau negatif, dan untuk shooter ya, kita bisa melihat sepertinya semuanya memiliki untuk tiap wilayah memiliki tren yang positif, ditunjukkan dengan total penjualan secara global. Kita bisa melihat di sini untuk semuanya ya memiliki tren yang positif dalam penjualannya. Namun untuk yang tiga terbawah yaitu sandbox, board game, dan education itu tidak mengalami hal yang sama. Mungkin salah satu penjelasannya adalah karena data dari sumber datanya kurang kurang lengkap, karena untuk game edukasi sendiri dia belum tentu di list secara resmi ya, atau dijual secara komersil sehingga tidak terdaftar dalam database ini. Sama halnya dengan board game dan sandbox. Itu dia visualisasi industri video game secara dekade. Oke, jadi apa sih insight yang bisa kita dapatkan dari chart yang dijelaskan sebelumnya? Jadi, kita bisa mendapatkan insight bahwa sekarang ini market leadernya merupakan game dengan ranking mature, dan ada alasan bahwa mengapa hal itu bisa terjadi karena pada rating mature sendiri bagi developernya mereka memiliki kebebasan kreatif yang lebih tinggi. Saya akan mengambil contoh Grand Theft Auto karena di game tersebut Anda bisa melakukan hal-hal yang dia ini bisa bisa menyesuaikan dengan rating umur yang dituju, yaitu bagi orang dewasa, dan hal tersebut juga membuat konten-konten yang di dalam game tersebut memiliki kebebasan kreatif. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa detail yang dia ini tidak tidak baik untuk ditujukan untuk anak-anak, namun hal tersebut menambah efek realistis dari game tersebut, dan hal tersebut membuat game game Grand Theft Auto merupakan salah satu game yang franchise yang leading di industri video game. Oke, langsung tidak perlu basa-basi untuk nomor 2 kita bisa melihat untuk Sony Computer Entertainment memiliki tren yang negatif dalam penjualan globalnya, dan kita bisa melihat di sini bahwa untuk genre yang paling banyak terjual itu merupakan genre sport ya bagi develop bagi developer seperti Infinity Ward, atau mungkin ada beberapa developer lainnya yang dia ini secara khusus mendevelop satu genre game saja. Dan yang insight yang terakhir yang bisa kita dapatkan adalah bagi semua semua genre game terdapat tren sales yang menunjukkan positif ya, dengan pengacaranya untuk tiga genre terbawah dalam konteks penjualan, yaitu sandbox, board game, dan education. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Muhammad Sirik, pamit undur diri.